Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Saat ini kita akan membahas sistem telekomunikasi dengan tipe inputan atau sinyal masukan adalah analog dan juga ditransmisikan secara digital. Oke, jadi secara perkembangan teknologi memang setelah kita mengetahui teknologi transmisi analog dan sinyalnya analog, berikutnya adalah teknologi di mana memang sinyal itu analog, tapi ditransmisikan secara digital. Ya. Nah, itu latar belakang itu karena ilmuwan Nyquist itu berhasil menganalisa spektrum. Jadi kalau misalkan ada sinyal analog, ya, Nyquist bilang itu bisa disampling. Jadi tidak 100% seperti itu. Disampling aja, diambil cuplik gitu kan. Nah, syarat cupliknya itu adalah dengan syarat tertentu sehingga sinyal yang terpotong-potong itu dengan cara tertentu bisa dikembalikan dengan sinyal awal. Walaupun memang amplitudenya itu, gainnya itu semakin rendah. Tapi di telekomunikasi itu, yang penting itu adalah bentuk sinyal atau spektrumnya. Kalau amplitudenya bisa dikejar dengan cara menggunakan amplifier. Ya. Tapi kalau misalkan sinyalnya itu sudah rusak, berbeda, even amplifiernya bagus, sinyal nggak dapat, informasi nggak dapat. Tapi kalau misalkan sinyalnya, bentuk sinyal atau spektrumnya sama, cuman mendapatkan gain, kita menggunakan amplifier, itu sudah bagus. Sehingga di dalam telekomunikasi itu adalah yang penting adalah spektrum atau bentuk sinyal. Dan Nyquist mengatakan seperti itu. Ya, dengan yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi awalnya itu atau salah satu contoh dari sistem itu adalah sentral digital. Sebelumnya ada sentral analog. Sentral analog itu adalah koneksinya itu menggunakan switch analog, crossbar, ya, atau IMD, select bergerak sesuai dengan apa yang diputar pelanggan. Itu kendalanya adalah baterainya cukup boros, ruangannya cukup besar, gitu kan, sehingga kalau membangun lagi sentral, membangun lagi bangunan, cari tanah itu agak sulit. Jadi Telkom memutuskan pindah teknologi ke digital. Kalau digital itu adalah lebih kompak, ya, kapasitas lebih banyak. Cuman ketika digital, ya, sentral digital, maka transmisi di situ adalah transmisinya digital. Padahal pelanggan bilangnya itu atau omongnya itu analog. Sehingga ada proses transformasi perpindahan dari analog menjadi digital. Ya, jadi kalau kita lihat sistemnya adalah pelanggan itu bilangnya digital, analog, gitu kan. Kemudian proses di depannya sentral ini, ya, habis itu semuanya digital, transmisi ini juga sampai digital, sampai di ujung, misalkan dari Bandung ke Jakarta, maka di depan sini, sentral Bandung itu sudah mencoba mentransmisikan sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya, transmisi dari Bandung ke Jakarta itu adalah digital, sampai di Jakarta, sampai di sentral di Jakarta, itu dikembalikan lagi menjadi analog. Ya. Jadi, transmisinya digital, tapi sinyal yang input adalah analog. Ini yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi, cara mengkonvertnya itu adalah sampling, ya. Jadi inputannya itu adalah analog begitu, ya, bentuknya analog, ya. Di pulse code modulation, outputnya digital 0 dan 1 gitu, ya. Bagaimana bisa terjadi? Itu dari Nyquist, ya. Ini diceritakan lebih rinci bahwa di depan sentral itu, ya, posisinya adalah yang ini, posisi yang ini, itu dipasang modul PCM. Sedangkan di ujung, ya, yang sentral sini, itu dipasang PCM juga, ya. Cuman dia mengembalikan dari sentral sinyal digital menjadi analog lagi. Ya, jadi tangannya adalah sistem digital. Bagaimana bisa terjadi? Itu karena ada ilmuwan Nyquist.
Dia itu sampling. Jadi kalau sinyalnya katakan sinusoidal, itu dicuplik, cuplik gitu ya. Jadi cuplik gitu. Ini kan sinyal digital ini. Kalau analog kan continue. Kalau dia kirim sinyal, berhenti lagi, 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 gitu kan. Jadi kirim stop dan stop gitu ya. Cuman memang amplitudenya bermacam-macam, ya, bervariasi tergantung dari amplitude yang dicuplik. Nah, di sini ada suatu teori gitu kan. Teorinya itu adalah tergantung dari sinyal masuk. Kalau sinyal masuk itu salah satunya memiliki frekuensi maksimum FM, maka cuplikan itu harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum. Baru dia berhasil mendapatkan kembali sinyal yang asli. Ya. Itu syarat utamanya adalah 2 kali frekuensi maksimum samplingnya. Baru dapat. Mengapa dapat? Itu karena setiap sinyal ini ya itu ditransformasikan secara deret Fourier, gitu kan, menghasilkan suatu spektrum, lalu difilter kan frekuensi rendah itu mendapatkan sinyal kembali seperti awal. Itu teorinya. Jadi sinyal masuk sampling, ya, sampling menghasilkan sinyal digital. Sinyal digital diukur, dikuantisasi, ya, kuantisasi. Setelah dikuantisasi maka keluarlah coding, ya. Ini codingnya seperti ini, ya. Ini ceritanya gini, ceritanya ya. Coba. Jadi ada sinyal nih masuk, ya ada sinyal. Sebelumnya kita bikin leveling ya, bikin leveling, dikuantisasi. Jadi ini misalkan ini ada 8 level ya, level 00, 001, 0010 ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kan 1 gitu kan. Jadi kalau ada sinyal bentuk berapapun, misalkan bentuk sinyal yang pertama yang ini, itu dikuantisasi. Dekat kemana sih? Dekat kemari. Ya. Ke 100. Berarti ini decoding 100. Kalau yang tinggi ini dikuantisasi, ya, memang ada kesalahan, memang betul. Ya, tapi kecil begitu. Dekat ke 101, maka ini jadi 101. Kemudian yang lebih rendah lagi, itu dekatnya kemana? Dekatnya ke sini, ke 011. Sehingga ini decoding jadi 011. Makanya sinyal itu, yang ini, itu decoding, ya salah satunya misalkan seperti ini. Ya, jadi coding itu. Nah, coding itu yang 0101 dikirim. Itulah menjadi digital. Itulah menjadi digital. Jadi sinyal awal adalah analog, dikondisi sinyal, decoding. Ya kan? Codingnya itu kan yang pertama 100, yang kedua 101, yang berikutnya 011, ya kan? Sehingga nanti 100, 011, 101 dan 011 seperti ini. 011 yang terakhir ya. Yang kedua 101, yang pertama 100, gitu kan. Jadi yang pertama 100, yang kedua 101, yang ketiga 011. Jadi bisa kita lihat inputannya ada sampling, sebelumnya adalah analog, di sini analog sampling, sama ini quiz, bentuknya digit ya. Kemudian di kuantisasi ini coding 0 dan 1. Begitu juga ketika sinyal datang, misalkan sederet sinyal 011, 101, 100, di decode. Jadi leveling dulu, 100 seperti apa, gitu kan. Ini seperti apa, keluarnya kan leveling. Akibatnya keluarnya lagi adalah sinyal diskrit. Ya, seperti ini keluarnya itu ya. Sedikit-sedikit. Ini hasil sampling sebenarnya. Habis itu, sampling itu, ya, sampling sinyal yang sudah sampling itu, tinggal dipasang low band pass filter. Jadi dipilih frekuensi yang besar, yang sisanya di drop begitu, maka akan keluar sinyal bentuknya sama dengan awal, tapi magnitude-nya adalah lebih kecil, mungkin setengahnya lebih kecil. Dan itu tidak masalah bagi orang telekomunikasi, tinggal di amplifier, maka akan mendapatkan sinyal yang serupa. Ya, sinyal yang serupa. Itulah teknik dari PCM. Ya, itu saja singkat
tapi maknanya ingin tunjukkan bahwa ada suatu teknik, ya, suatu teknik tentang modulasi PCM. Berikutnya adalah setelah mengetahui proses sampling dari Nyquist yang tinggal discrete itu, kemudian dikondensasi menjadi 10110, berikutnya lagi ada teknik-teknik digital yang lain yang akan kita bahas berikutnya. Nah, di sini cuman sampai pada titik ada satu proses ya dari sinyal analog menjadi sinyal digital dengan cara mensampling. Sampling itu didasarkan oleh teori Nyquist, yaitu sampling itu akan berhasil menyerupai sinyal semula kalau cupliknya itu, cara nyupliknya itu, atau kecepatan cupliknya adalah 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal inputan. Ya. Nah, setelah sampling, kemudian kondensasi, decoding. Sebaliknya, kalau datang sudah coding, ya, dikembalikan lagi levelnya menjadi sinyal discrete, dipasang probe band pass filter, ya, nanti keluar sinyal yang serupa dengan yang awal. Serupa ya, nanti tinggal di amplifier, keluarlah sinyal yang diinginkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.